Sahabat, cara kerja Wahyu, pembahasan kita kali ini berjudul Logika 80 tahun. Mengapa peradaban sering hang? Ini sebenarnya adalah sebuah peringatan sistem bagi kita semua bahwa peradaban memiliki masa garansi yang sangat bergantung pada kebersihan kode yang dijalankannya. Dalam kacamata matematika semesta, angka 80 tahun bukanlah angka acak, melainkan titik jenuh karena angka 80 merupakan nilai ambang batas toleransi bagi sebuah sistem yang bersifat statis dan tertutup. Ini terjadi dalam usia peradaban, di mana memori biologis para saksi sejarah mulai habis dan digantikan oleh generasi yang hanya tahu cara memakai sistem tanpa pernah belajar cara memperbaiki bug di dalamnya. Jika kita melihat peradaban sebagai sebuah instalasi besar, maka 80 tahun adalah batas kritis di mana akumulasi file sampah berupa ego, birokrasi yang gemuk, dan ketidakadilan distribusi sudah memenuhi hampir seluruh ruang penyimpanan sistem. Saat memori sudah sesak, prosesor peradaban tidak lagi mampu mengolah data kesejahteraan rakyat, melainkan habis hanya untuk menjalankan proses latar belakang yang tidak berguna, seperti kemewahan elit atau aturan yang tumpang tindih. Itulah momen di mana bangsa tersebut mulai mengalami keterlambatan respon, panas berlebih dalam bentuk konflik sosial, dan akhirnya mengalami hang atau macet total. Sahabat, menggunakan judul ini berarti kita sedang mengajak orang untuk memeriksa kembali manajemen tugas dari peradaban yang kita huni hari ini. Apakah kita sedang sibuk melakukan update pada nilai-nilai keadilan agar masa aktif bangsa ini bisa diperpanjang? Ataukah kita justru sedang membiarkan virus manipulasi data merusak kernel hukum kita? Judul ini bukan sekedar teori sejarah, tapi ini bahasa wahyu dalam filosofi matematis. Sebuah diagnosa teknis bahwa tanpa sinkronisasi ulang dengan SOP wahyu yang mengedepankan presisi dan keseimbangan, setiap sistem peradaban sekuat apapun hardware-nya pasti akan menemui titik force close pada waktunya. Sahabat cara kerja wahyu, jika kita melihat perjalanan peradaban bukan sebagai deretan peristiwa politik, melainkan sebagai manajemen energi dan integritas data, maka kita akan menemukan sebuah kepastian matematis yang sangat rapi. Mari kita ambil contoh dinasti Umayyah sebagai titik awal pembahasan kita. Umayyah ini ibarat sebuah instalasi sistem yang sangat perkasa secara perangkat keras atau hardware karena wilayahnya membentang luas. Namun mereka melakukan kesalahan fatal pada level protokol distribusi hak. Dalam kacamata filosofi matematika, terjadi sebuah rasio ketimpangan yang tajam di mana sumber daya didistribusikan berdasarkan label kelompok atau etnis tertentu, bukan berdasarkan kontribusi data yang nyata. Ketika variabel etnis Arab diposisikan lebih tinggi nilainya daripada variabel kepatuhan pada sistem, maka secara otomatis tercipta selisih atau gap yang lebar dalam persamaan keadilan negara tersebut. Dalam koridor cara kerja wahyu, hal ini disebut sebagai pelanggaran terhadap SOP integritas, karena wahyu diturunkan justru untuk menghapus kasta atau labelisasi yang membeda-bedakan unit manusia. Saat penguasa Umayyah mengembalikan sekat-sekat tersebut, mereka sebenarnya sedang melakukan downgrade ataupun juga penurunan secara paksa dari sistem yang sudah universal kembali ke versi primitif yang usang, yakni jahiliyah. Akibatnya apa? Tumpukan log error berupa ketidakadilan ini terakumulasi dalam memori sistem selama puluhan tahun hingga mencapai titik jenuh. Secara matematis, tekanan perlawanan dari unit-unit yang terpinggirkan meningkat seiring dengan waktu operasional yang sudah berjalan sekira 90 tahun. Hingga akhirnya terjadi bentrokan data yang hebat yang kita kenal sebagai revolusi. Sistem lama tersebut
kemudian di-override oleh kehadiran dinasti Abbasiyah yang membawa pembaruan besar pada arsitektur sistemnya. Berbeda dengan pendahulunya yang statis dan kaku, Abbasiyah di awal masa kerjanya melakukan normalisasi data dengan menghapus variabel etnis dari rumus distribusi hak. Mereka menyadari bahwa agar sebuah sistem besar tidak cepat hang, semua pengguna harus memiliki nilai akses yang setara di depan hukum. Inilah yang menjelaskan mengapa Abbasiyah tidak langsung runtuh di angka 80 tahun seperti siklus umum peradaban yang tertutup. Mereka melakukan investasi besar pada pengolahan data ilmu pengetahuan melalui pusat-pusat penelitian yang secara teknis berfungsi meningkatkan kapasitas memori dan daya olah sistem peradaban tersebut agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Namun, hukum matematika alam semesta tetap berlaku, bahwa setiap sistem yang tidak dijaga kebersihannya dari sampah birokrasi dan korupsi data, pada akhirnya akan menuju entropi atau kekacauan. Meskipun Abbasiyah mampu memperpanjang masa aktifnya hingga ratusan tahun lewat kebijakan yang inklusif di awal, mereka tetap mengalami penurunan performa ketika para pengelolanya mulai membiarkan file-file sampah berupa kemewahan berlebih dan manipulasi kebijakan menumpuk kembali. Beban sistem menjadi terlalu berat, sementara input energinya melemah. Hingga akhirnya sistem tersebut mencapai batas kelelahan material dan energinya habis total. Pola ini menegaskan bahwa Sang Maha Ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghancurkan sebuah bangsa secara emosional, melainkan membiarkan hasil kalkulasi dari kesalahan akumulasi data bangsa itu sendiri yang menghentikan operasionalnya secara otomatis. Lantas, bagaimana dengan Indonesia yang sudah berusia lebih dari 80 tahun sejak kemerdekaan bangsa ini diproklamasikan? Atau dengan Amerika Serikat yang sudah lebih dari 2 abad tetap teguh berdiri? Apakah angka 80 tahun itu bohong? Nantikan pembahasan kita selanjutnya. Salam kedamaian.